Selamat siang semua. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Seperti biasa, tidak lupa sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengingatkan kembali tentang protokol COVID-19. Jadi, 3 hal protokol COVID yang paling utama yang harus kita penuhi adalah menggunakan masker setiap kali kita keluar rumah, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir, dan terakhir yang sangat-sangat penting adalah physical distancing. Jadi, kalian yang biasa ngumpul-ngumpul dengan teman-teman selama masa pandemi ini, tolong kita patuhi anjuran pemerintah supaya penyebaran COVID yang sangat merajalela sekarang ini bisa sedikit berkurang begitu ya. Atau syukur-syukur kalau malah bisa selesai COVID-nya pergi, supaya kita bisa kembali tatap muka di sekolah. Oke, kita mulai saja untuk pelajaran hari ini. Menyambung materi minggu lalu, kalau minggu lalu itu kita belajar tentang KD 3-4 dengan pasangannya 4-4, yaitu menganalisis objek, penyusun desain grafis, dan menyusun serta menata objek desain grafis. Untuk kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana menerapkan text tool. Kemudian pasangannya adalah membuat desain dengan memanfaatkan text tool. Jadi kalau kemarin kita berkutat dengan objek-objek gambar, untuk hari ini kita akan mencoba belajar mengolah teks, ya, maksudnya membuat desain dalam bentuk teks. Ini contohnya. Jadi di dalam Corel itu ada, kalau kalian perhatikan, ini ada teks yang mandiri. Ini adalah teks dalam bentuk artistik. Kemudian ini adalah teks dalam bentuk paragraf. Jadi ada dua macam di dalam Corel itu ya, ada dua macam jenis, yaitu teks artistik dan teks dalam bentuk paragraf. Kemudian ini teks artistik yang kita perindah dengan warna-warna dari sini, interaktif fill. Ya, jadi dua ini teks yang kita perindah dengan warna-warna interaktif fill. Sementara yang satu ini adalah teks yang kita perindah dengan warna menggunakan objek gambar atau foto yang kita punya dengan menggunakan feature atau fasilitas Power Clip yang minggu lalu kalian juga sudah pernah menggunakan Power Clip itu ya. Nah, sementara kalau yang ini adalah fasilitas blend. Ini pad ya, fasilitas pad. Begitu juga yang ini. Kalau ini padnya sudah saya hapus, nah ini yang belum, nanti supaya kalian tahu bagaimana caranya membalik seperti itu. Nah, langsung saja, ini kan sudah penuh ya halamannya. Saya buat halaman baru, ini page 1, saya buat halaman baru di page 2. Untuk teks dalam bentuk artistik, kan tadi ada dua macam, teks dalam bentuk paragraf dan teks dalam bentuk artistik. Tolong diperhatikan baik-baik, karena ini selama ini sering Ibu lihat kalau di pembelajaran Corel, setiap
anak, hampir setiap anak untuk membuat sebuah teks itu selalu membuat kotaknya, text boxnya. Nah, kalau kita menggunakan teks dalam bentuk artistik, kita tidak perlu membuat boxnya dulu. Contohnya ini, kita pilih teks, ya, tool teks, kemudian langsung diklik, setelah diklik langsung diketik. Nah, ini namanya adalah teks dalam bentuk artistik. Ya, kalau sudah seperti ini muncul control box-nya, ini bisa kita langsung perbesar seperti ini. Jadi untuk memperbesarnya boleh langsung melalui control box, boleh juga langsung menggunakan font size. Gitu. Itu untuk teks artistik. Bandingkan tolong. Nah, sekarang kalau ini teks dalam bentuk paragraf, kita membuat dulu box-nya. Kita buat box-nya, baru kemudian diketik. Saya perbesar dulu hurufnya supaya kelihatan. 35 menerapkan tekstur. Halaman 3.5. Menerapkan teks tool. Pasangannya 4.5. Membuat desain dengan memanfaatkan teks tool. Membuat desain dengan memanfaatkan teks tool. Nah, seperti ini. Kalau teks dalam bentuk paragraf, ini ada kontrol-kontrol box-nya. Ini kalau kita berbesar atau perkecil, hurufnya nggak terpengaruh, ya. Beda dengan kalau teks dalam bentuk artistik. Yang ini tadi. Kalau muncul kontrol box, ini kita besarkan, dia ikut besar. Kita kecilkan, dia ikut kecil. Itu beda yang mencolok. Salah satunya. Nah, sekarang kalau teks dalam bentuk paragraf, ini mirip dengan di Word. Jadi dia bentuknya paragraf. Kalau ingin memperbesar ya harus kita blok dulu, kemudian diperbesar hurufnya. Nah, kalau kita lihat, ini kan nggak kelihatan nih 4-nya, karena kotaknya nggak cukup. Yang perlu dipahami lagi di dalam teks dalam bentuk paragraf, kalau kotaknya ini sudah tidak cukup, ke kanannya dia tidak cukup, otomatis dia akan turun. Kalau ke bawahnya dia tidak cukup, maka teks yang di wrap atau yang dipotong itu akan di hidden, nggak kelihatan. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan begini tadi, ini menunjukkan dia masih ada, ya. Itu kan masih ada item-itemnya. Tuh, itu masih ada hitam-hitamnya. Ini perbesar saja. Nah, seperti itu. Kemudian, karena ini nggak rapi kan kalau begini, ini mirip dengan Word. Kita bisa atur left-nya. Nah, seperti itu. Itu adalah teks dalam bentuk paragraf. Ya, jadi tolong bedakan nanti pada saat membuat desain dengan Corel, mana yang kalian akan buat. Umumnya sih untuk untuk desain-desain logo, desain menggunakan Corel itu pada umumnya menggunakan teks dalam bentuk artistik. Jadi kalian nggak perlu lagi membuat box-nya, gitu ya. Ini tolong dipahami benar karena selama ini sering saya perhatikan adanya kesalahan-kesalahan di situ. Oke. Nah, sekarang
Contoh berikutnya, cahaya hati. Kalau saya membuat tulisan di sini, gitu ya. Terus ini kan diperbesar. Kalau diperbesar otomatis hurufnya ikut membesar. Tapi untuk memilih jenis huruf masih sama dengan yang lain-lain, kita harus ngeblok. Kemudian kita pilih jenis hurufnya yang mana yang kita inginkan. Diperbesar. Untuk pewarnaan juga sama. Bisa langsung dari sini. Kalau warnanya mau warna solid. Klik kiri untuk fill-nya, klik kanan untuk outline-nya. Ya. Jadi klik kiri untuk fill, untuk isiannya, klik kanan untuk outline atau bagian luarnya. Kalau kalian lihat, ini kan ada bagian luarnya. Kalau umpamanya ini saya, mana nih? Klik kanan, ya saya klik kanan, hilang outline-nya dari sini. Kalau ini saya klik kanan di sini, dia muncul. Gitu ya. Jadi tolong diingat-ingat, klik kiri itu untuk isi, klik kanan untuk outline. Nah sekarang ini saya mau gandakan saja biar agak cepat. Terus pewarnaan menggunakan interaktif fill tool. Ini kalau kalian komputernya bisa langsung kelihatan di sini, silahkan langsung diambil. Kalau punya saya kan ada yang tersembunyi ini ya. Nah ini kalau muncul seperti ini, klik saja. Nah ini ada interaktif fill. Sama yang kemarin-kemarin waktu kita membuat botol itu. Nah ini untuk memilih dua warna, tekstur atau postscript, pilih saja, terserah ya yang kalian inginkan yang mana. Tuh. Kalau ini juga seperti itu ya. Kalau contoh yang saya kasih tadi itu yang two pattern. Terus saya pilih ini tadi. Warnanya boleh diganti. Oke, bunganya warna merah. Terus ininya merah dan biru. Cocok nggak? Oke lah, anggap saja cocok ya. Nah, ini kalau kalian lihat, batiknya kan nggak kelihatan. Karena ininya besar. Nah, minggu lalu kan sudah diajarkan juga cara mengatur ya. Tuh. Terus ini boleh didekatkan supaya lebih bagus. Kalian cari-cari saja yang kira-kira menurut kamu, oh ya ini cocok dengan keinginan saya gitu. Nah, ini bebas ya, nanti kalian cobanya boleh pakai fill, boleh pakai to, boleh pakai ini. Ya, atau saya contohkan lagi deh. Saya contohkan untuk yang ini. Oh, agak lemot nih. Ini pilihannya, momennya saya mau memilih yang ini. Ini kan sudah terpilih. Untuk menerapkan gambar ini ke sini, pilih ini, apply. Ya. Tuk. Nah, seperti itu. Ini sama juga, kalau mau diatur-atur silahkan. Nah, seperti itu ya. Kalau mamanya, aduh pucat tuh warnanya, ya cari aja yang lain, nggak apa-apa. Cuman ini gambarnya kurang banyak ya. Nah, diatur-atur. Nanti dicoba-coba ya, namanya desain. Seperti yang pernah saya sampaikan, desain itu
supaya kalian bisa memahami lebih baik, kalian harus sering-sering latihan. Karena dibutuhkan motorik. Ya, motoriknya sangat diperlukan di situ. Nah, sudah. Kemudian sekarang yang ini, power clip. Masih ingat kan minggu lalu power clip? Power clip, umpamanya saya tulis Bestin. Saya perbesar. Terus saya pilih jenis hurufnya. Nah, untuk Untuk power clip, saran saya, huruf-huruf yang kamu pilih ini adalah huruf-huruf yang tebal supaya kelihatan, ya. Jadi supaya klip yang kita kasih ke situ atau gambar yang kita taruh di situ bisa terlihat dengan jelas. Ini ya. Nah, sekarang saya tinggal ngambil. Untuk mengambil gambar ke Corel minggu lalu bagaimana caranya? Masih ingat? Nah, ayo dilihat lagi videonya ya yang minggu lalu. Supaya kamu tetap bisa memahaminya. Jadi kalau lupa dilihat lagi, gitu. Ya. Oke, saya ulang lagi. File, import, kemudian cari foldernya yang ingin kamu ambil yang mana gambarnya. Kan tentunya kalian sudah punya gambar-gambar ya. Kalau saya mau ini aja, import. Nah, setelah muncul ini langsung diklik. Nah, muncul kan? Sekarang buat kurang lebih ukurannya segitu supaya tidak kebanyakan. Oke, segitu deh. Power clip. Ayo diingat-ingat lagi ya caranya. Objek, power clip, place inside frame. Ini diklik. Frame-nya yang mana yang mau kita masukin? Yang ini. Gitu. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini pada saat teksnya aktif, kalau kalian perhatikan samar-samar itu kan muncul seperti itu. Ini fungsinya untuk mengedit power clip. Nah, ini pas kan? Kalau umpamanya saya mau naruh ada warna. Jadi power clip-nya, gambarnya itu kita bisa taruh-taruh. Yang mana yang kita inginkan untuk masuk ke tulisan kita. Kalau sudah, letakkan di sini. Oke. Nah, sekarang ada merah-merahnya kan? Kalau tadi kan enggak. Kita edit lagi. Taruh-taruhin, oh saya mau warna gunungnya. Bagus itu. Kurang besar. Besarin. Gitu. Kalau sudah, nah ini di oke. Seperti itu ya. Oke, masih ingat kan? Nah, kalau kalian lihat, ini tidak ada outline seperti di atasnya. Ya, bagaimana tadi caranya? Untuk menambahkan outline. Ayo. Ya, untuk menambahkan outline, cari di sini. Terus klik. Iya, betul. Klik kanan. Ini kan sekarang muncul outline-nya. Gitu ya, itu jangan dilupakan loh. Hal-hal kecil tapi sering terlupakan. Oke, sudah jadi. Ini boleh saya perkecil untuk memberi tempat. Nah, sekarang yang ini. Ini adalah blended. Gabungan antara dua objek yang berbeda. Ya. Jadi saya tulis di sini
cahaya, gitu ya. Saya perbesar. Nah, cahaya. Kemudian teks cahaya ini harus kita buat dua, karena kita mau blend, kita mau gabungkan menjadi satu. Untuk membuat tulisan ini supaya ukurannya sama, kemudian hurufnya sama, kalian nggak perlu ngetik ulang, cukup edit duplicate atau Ctrl D ya. Nah, itu sudah kan? Ini sekarang saya warnai yang atas. Tuh. Atau warnanya yang cerah deh. Nah, berarti kalau kita lihat nanti warnanya merah dan hitam. Gitu ya. Kemudian kalau ini sudah, cari di tools. Nah, ini. Mungkin yang tampil di tempat kalian tidak langsung blend ya, mungkin drop, shadow, control. Pokoknya kalian cari saja, itu kan ada A, ada parallel dimension, ada strike gitu. Nah, cari yang di sini, pokoknya diklik-klik saja, itu kan masih ada adik-adiknya tuh, supaya kelihatan bagi kalian nanti yang nggak nemu ya. Terus pilih blend. Nah, kalau sudah, perhatikan di sini, ini kan ada titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tarik. Karena ini titik-titiknya itu ada di atas, berarti kita nariknya ke bawah. Jadi yang atas di blended ke bawah. Nah, sorry. Nah, seperti itu. Kelihatan kan? Nah, kalau ini sudah di blend, pokoknya aduh kegedean tadi jaraknya ya. Jarak blendnya ya diulangi dulu deh. Supaya tidak terlalu jauh. Begitu juga boleh. Blended sekali lagi. Tuh. Kemudian propertinya otomatis berubah. Ini boleh kalian coba-coba ya. Jangan takut salah. Nanti justru dari mencoba itu, oh ini ternyata, oh begini kalau saya klik ini, gitu. Ini kan clockwise blend. Clockwise. Berarti blended by progressing clockwise. Warna spektrum gitu ya. Ini yang counter clockwise. Ini yang direct. Saya tetap mau yang direct saja. Terus ini tuh untuk pewarnaan ya. Nah, kalian maunya seperti apa? Terus ini apa tadi? Size, ukuran akselerasinya. Ini kalian atur-atur aja, nggak usah takut. Terus ini split. Nah, ini umpama kalian sudah membuat nih, terlanjur membuat warnanya merah dan hitam. Tapi terus kepikiran lagi, saya mau warnanya biru dan hitam atau hijau dan hitam. Ini tadi kan dari merah ke hitam. Berarti yang di sini kita pilih show start. Mulainya dari mana? Merah kan tadi? Yang merah kita ganti dengan hijau. Berarti kita dari bawah tadi ya. Nah, seperti itu. Terus sabar, sabar. Ini agak ngadet nih. Oke. Nah, sekarang maunya startnya tadi nggak mau hijau jelek, ganti lagi ke hitam. Terus cek lagi. Yang saya mau yang merahnya diganti karena itu yang hitam tadi
startnya, berarti ini N-nya ya. Ini kan di atas nih. Yang keblok kan yang atas. Saya mau hijau. Seperti itu. Kalau mau di sini ada outline seperti yang tadi, klik kanan. Gitu. Ya. Umpamanya warnanya, outline-nya warna pink. Nah, seperti itu. Terserah kalian nanti maunya seperti apa. Oke. Ngaco ah. Oke, saya kecilin. Itu. Lihat ya. Kalau saya tarik-tarik begitu. Karena ini yang kena yang bagian atas. Jadi kita bisa ngatur-ngatur ininya ya. Tuh. Kita bisa atur-atur. Kalau mau diambil semua ya begini, dipindahin. Kalau kalian hanya klik begitu saja, nanti yang kena hanya yang atas. Tuh. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini di blok, terus dipindahin bersama-sama. Nah, terakhir sekarang untuk yang ini. Ini adalah teks yang menempati sebuah pad atau lintasan gitu. Ya. Kalau ini tadi lintasannya sudah saya hapus, lintasannya adalah goresan biasa. Kalau ini lintasannya lingkaran. Oke, kita coba dulu deh. Kita ketik Cahaya Sakti. Tambahin SMK-nya ya, biar panjang. SMK Cahaya Sakti. Terus, kalau sudah, saya buat sebuah lintasan atau pad atau jalur dengan freehand. Bebas saja. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah, kita klik tulisannya, kemudian arahkan ke menu teks, terus pilih di sini fit text to pad. Nah, arahkan ke situ. Tuh. Jadi main-main dah. Ya. Tuh, arah-arahin saja gitu. Nah, aduh, salah nih. Saya maunya turun. Perhatikan di sini. Ini kan ada titik merah tuh. Nah, titik merah itu adalah titik untuk mengatur gerakan. Ya. Kita mau letak posisinya di mana. Titik merah. Nih. Atau bisa juga dari sini. Ya, boleh diatur-atur dari situ. Oke. Kalau sudah diwarnai biru dengan outline hitam. Kalau umpamanya kalian membuat wrapping atau pad seperti ini, tentunya kalau ditaruh di desain, ini kan jadi jelek ya, karena ada garisnya, jalurnya atau lintasannya masih ada. Lah, jalur ini harus kita hapus. Cara menghapusnya bagaimana? Kamu klik saja di sini, di teksnya, tapi hati-hati kalau mau menghapus, pastikan yang diklik adalah garisnya. Klik sekali lagi. Kalau kamu lihat warna merahnya kan sudah tidak ada. Baru tekan tombol delete yang ada di keyboard. Gitu. Kalau seandainya kamu tadi waktu ngeklik begini,
kemudian main hapus begitu saja, nanti semuanya kehapus. Nih, oh, ya kan? Jadi kalau mau menghapus lintasannya saja, pastikan ini sudah tidak aktif merah-merahnya. Diklik, baru di delete. Nah, untuk wrapping dengan pad seperti ini, wrapping dengan pad, kalau padnya atau lintasannya sudah dihapus, maka dia sudah tidak bisa diatur-atur lagi. Kalau kita besarkan, ya seperti itu. Kalau kita kecilkan, ya begini bentuknya seperti itu terus. Gitu. Jadi kita sudah tidak bisa mengatur mau lintasan seperti apa. Ya, akan lebih jelas kelihatan kalau kita masukkan di sini. Oke, saya tulis lagi SMK Cahaya Sakti. Seperti itu ya. Saya kecilkan karena lingkarannya segitu. Nah, untuk ini prosesnya tidak harus kamu menulis dulu kemudian baru membuat lingkaran, atau membuat lingkaran dulu baru menulis, nggak harus. Yang penting pada saat memproses, teksnya ini dipilih dulu, kemudian teks, fit text to pad. Arahkan ke situ. Tuh, ya. Tuh. Bisa di dalam, bisa di luar. Ya, bisa agak naik. Nah, ini tadi. Ya, kalau umpamanya sudah diklik terus mau diturunin nih, saya nggak mau naik-naik gitu, ini naruhnya. Ini untuk geser-geser. Atau didorong aja pakai sini. Nah, begitu ya. Seperti itu. Nah, umpama, Bu, saya mau tulisannya di bawah, seperti contoh. Kalau ini saya dorong ke bawah, jadinya hurufnya kebalik. Caranya bagaimana? Nah, supaya bisa seperti ini, tulisannya tetap menghadap ke atas. Ini diklik, kemudian kalian pilih ini. Ya, kita balik, kita mirror teksnya secara horizontal. Nah, seperti itu kan? Tapi jadi aneh. Terus kita mirror secara vertikal. Baru diatur lagi posisinya. Itu gampang kan? Masih kecil ini, belum ada kok. Belum banyak-banyak perintah-perintah yang lain gitu ya. Ini masih mudah. Gitu. Jadi yang penting kalian sering-sering berlatih, itu syarat utama untuk belajar desain. Kalau kalian hanya bisa menghafal, oh kalau ini harus begini, kalau ini harus begini caranya, tapi secara teori saja tidak pernah dilatih. Pada saat kamu mencoba, maka kamu akan kesulitan. Itu. Nah, ini juga boleh dicoba-coba. Ya, silahkan. Oke. Nah, sekarang kalau ini kan sengaja saya belum buang ya. Nah, ini kalau ini mau dibuang, sama caranya dengan ini. Kamu klik lingkarannya, kalau sudah di delete. Tapi ingat, kalau lingkarannya sudah dihapus, padnya atau lintasannya sudah dihapus, maka dia tidak bisa diatur-atur ke sana gitu, agak miring-miring begitu, nggak bisa. Tuh, ya begitu. Ya.
Jadi nggak bisa. Palingan bisa hanya diputer-puter. Seperti itu saja. Tidak bisa mengikuti seperti yang di lintasan tadi. Gitu. Paham ya? Ya, moga-moga kalian tidak mengalami kesulitan yang berarti nanti pada saat mempraktekkan ini. Begitu juga kalau ini hurufnya diganti. Jenis hurufnya diganti. Pandit. Tuh. Masih tetap seperti itu. Ya, jadi nggak ngaruh. Kalau lintasannya sudah dibuang. Begitu. Oke? Paham ya? Moga-moga tidak ada kesulitan yang berarti untuk materi ini. Sekali lagi, tolong diingat-ingat, teks di dalam Corel itu ada dua jenis. Teks dalam bentuk artistik, kemudian yang kedua adalah teks dalam bentuk paragraf. Teks dalam bentuk paragraf jarang sekali digunakan untuk desain, kecuali kalau untuk brosur-brosur gitu ya, yang butuh teks cukup panjang. Nah, seperti itu. Umumnya sih yang digunakan adalah teks dalam bentuk artistik. Jadi, jangan dibiasakan kalau mau mengetik sesuatu harus membuat text box. Nggak perlu. Untuk di Corel nggak perlu. Itu, oke? Silahkan dicoba-coba dengan tulisan yang berbeda. Nanti kalian tulisnya pakai nama kalian sendiri, Cahaya Sakti, SMK Cahaya Sakti. Kemudian tuliskan salah satunya ada nama kalian. Ya, nama kalian Bestin, Ariel, Atika, Marcella, siapa aja lah. Nanti pokoknya seperti itu, Okta mungkin, atau Gebi, atau Gembul gitu ya. Pokoknya salah satunya nanti kalian tulis nama kalian. Yang lain ini samain, tapi salah satunya tulis nama kalian. Bu, apakah warnanya harus sama seperti itu? Tidak. Tidak harus sama seperti ini. Kamu boleh cari warna bebas. Ini mau warna biru boleh, tapi dengan feature-feature yang senada. Kalau ini kan dengan fill tool. Tapi fill toolnya interaktif fill tool. Tapi kamu boleh pakai yang mana saja dari interaktif itu. Kalau ini pakai power clip. Itu, ya. Oke. Semoga tidak ada kesulitan yang berarti. Kalau kalian masih kesulitan juga, silahkan seperti biasanya kalian boleh nanya melalui Classroom, boleh juga langsung ke WA. Itu lebih cepat terjawab nanti. Oke, selamat pagi. Oh ya, sebentar. Ini disimpan ya. Nanti namanya kamu kasih nama tekstul. Diikuti nama kalian. Nanti Ibu perjelas di Classroom deh untuk pemberian namanya. Itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dipraktekkan. Semoga tidak ada kesulitan yang berarti. Ibu tunggu untuk dikumpulkan tugas tersebut. Selamat siang.